teman-temanku, semoga kabar kalian untuk hari ini tetap sehat. Nah, berjumpa lagi bersama saya Ibu Siska Sofitri Sihite dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini kita masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu hakikat ketimpangan sosial. Nah, seperti apa hakikat ketimpangan sosial itu? Silakan tonton video berikut ini. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kerjakan tugasnya, jangan ada yang terlambat ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam SFD. Materi pembelajaran kita untuk hari ini yaitu ketimpangan global. Nah, sebelum kita memasuki pada materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan kita belajar. Nah, yang pertama di sini ada tujuan kita belajar itu yaitu dapat memahami ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, memahami hakikat ketimpangan sosial. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, apa itu ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial itu adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ketimpangan sosial ini biasanya mencakup ketimpangan pendapat, kesehatan, gender, pendidikan, dan lain-lain. Nah, dari ketimpangan itu muncul klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi. Tapi sebelum kita masuk pada bagian dari klasifikasi ini, pertama kita tengok dulu contoh. Nah, seperti apa contoh ketimpangan global yang terjadi di masyarakat? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada beberapa contoh baik dari pendidikan, mata pencaharian, dan juga bagian pembangunan. Nah, masuk kita pada klasifikasi ekonomi dunia ini. Nah, apa itu? Yaitu data yang digunakan dari pendapatan kotor sebuah negara atau biasanya disebut gross national income atau biasa disingkat dengan GNI. Nah, seperti apa itu? Yang pertama, di situ disebutkan bahwa negara dengan pendapatan tinggi atau high income nations diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Inggris. Nah, dalam pendapatan ini merupakan negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi atau biasanya negara maju. Nah, yang kedua itu ada negara dengan pendapatan menengah, yaitu negara yang pendapatan menengah ini di atas memiliki GNI. Nah, berdasarkan Bank Dunia pada tahun 2015, rata-rata GNI dari negara dengan pendapatan menengah ke atas diantaranya Brazil, Tiongkok, Namibia. Kemudian di sini ada negara dengan pendapatan rendah. Nah, Bank Dunia mendefinisikan bahwa negara dengan pendapatan menengah ke bawah diantaranya Myanmar, Ethiopia, dan Somalia. Kemudian kita masuk pada koefisiennya. Koefisien yang dimaksud di sini adalah koefisien Gini. Nah, dari klasifikasi ekonomi Bank Dunia ini maka digunakan alat. Nah, seperti apa alat yang digunakan itu? Yaitu koefisien atau rasio Gini, yaitu yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara atau antar negara. Nah, dari klasifikasi ekonomi Bank Dunia maka muncul pengaruh. Nah, seperti apa pengaruh ketimpangan global itu? Yang pertama, ketimpangan global dalam sejarah. Nah, berikut ini hasil penelitian dari Brancon pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan global dalam sejarah. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini dibuat tahun rasio Gini.
Nah, yang pertama itu dimulai pada tahun 1820. Nah, rasio Gininya itu sekitar 0,43. Begitu juga pada tahun 1850, dia semakin meningkat rasionya dengan jumlah 0,53. Nah, perhatikan tahun berikutnya juga sampai tahun 2002. Nah, di sini pada tahun 2002 rasio semakin meningkat sekitar 0,71. Nah, maka di sini pendapatannya sudah semakin tinggi. Nah, kemudian masuk pada pengaruh ketimpangan global dalam masyarakat menengah. Nah, seperti apa itu? Di sini ahli Ortiz dan Komnis pada tahun 2011 membuat ilustrasi. Ilustrasi seperti apa? Yaitu bagaimana distribusi pendapatan secara global dengan mengambil data dari UNDP Bank Dunia bahwa pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah mengalami kemunduran pendapat. Nah, dalam pengaruh ketimpangan global pada masyarakat menengah ini, bahwa di sini menimbulkan perdebatan bagaimana negara harus memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk dalam kelas menengah, karena pendapatan sudah semakin berkurang. Nah, berdasarkan pandangan bersama bahwa di sini pemikiran seorang ahli juga mengatakan agar pertumbuhan dan pembangunan tidak hanya pro dan yang kaya sama yang miskin, namun memastikan adanya keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, biar ada keseimbangan di sini, maka pemerintah harus melakukan atau membuat sebuah ide bagaimana jika pembangunan itu dilakukan secara merata. Kemudian di sini masuk pada ketimpangan global pada rakyat miskin. Nah, di sini berdasarkan data UNDP, Ortiz dan Komnis membuat ilustrasi bahwa bagaimana distribusi pendapatan secara global untuk memperlihatkan pemusatan pendapatan terdapat bagian atas dan menengah ke bagian bawah. Kemudian kita masuk pada hakikat ketimpangan sosial. Nah, seperti apa hakikat yang terjadi pada ketimpangan sosial itu? Di sini seorang ahli mengatakan bahwa ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya kekuasaan, dan status di dalam dan antar masyarakat. Sedangkan ahli yang kedua itu Andrianov mengatakan bahwa ketimpangan sosial itu merupakan sebuah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Nah, dari kedua pengertian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan. Oke, masuk kita pada bentuk ketidakadilan sosial. Nah, seperti apa ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat? Yang pertama di situ ada marginalisasi. Nah, marginalisasi itu adalah proses pemusatan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama. Kemudian ada stereotip. Nah, stereotip ini yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori tertentu. Kemudian ada subordinasi, nah yaitu perbedaan perlakuan identitas tertentu. Kemudian ada digunakan dominasi. Nah, dominasi ini adalah kondisi dengan ciri satu kelompok memegang kekuasaan secara sewenang-wenang. Nah, di sini ada beberapa bentuk ketimpangan sosial. Nah, di sini ahli Andrianov itu
mengemukakan bahwa ketimpangan sosial itu dibagi beberapa bentuk. Yang pertama ada ketimpangan desa dan kota. Kemudian ada kesenjangan pembangunan diri manusia. Yang ketiga itu ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi. Kemudian ada ketimpangan penyebaran aset. Nah, ketimpangan penyebaran aset ini terjadi di kalangan masyarakat swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia itu berskala besar. Kemudian ada ketimpangan antar sektor ekonomi. Nah, seperti apa sektor ekonomi dengan ciri-ciri sektor ekonomi ini? Misalkan bagian properti. Nah, pada bagian properti ini akan mendapatkan tempat yang istimewa dan juga pendapatan yang lebih besar. Kemudian ketimpangan antar wilayah atau subwilayah. Nah, ciri di sini yaitu konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah-daerah tertentu mendapatkan konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Nah, dari pengertian ketimpangan sosial yang sudah kita jelaskan tadi dan contoh-contoh yang sudah ada, maka muncul faktor penyebabnya. Nah, seperti apa faktor penyebabnya itu? Faktor penyebab ini dibagi dua. Yang pertama ada faktor struktural, yang kedua ada faktor kultural. Nah, yang pertama kita bahas yaitu faktor struktural, yaitu berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu, penyelenggaraan negara atau pemerintah harus mampu menjadi dinamisator, mediator, dan katalisator. Nah, seperti apa itu contohnya? Indonesia menganut paham demokrasi. Nah, paham demokrasi di sini yaitu aturan-aturan ada harus diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Nah, hal ini berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus diutamakan oleh pemerintah. Contohnya seperti apa? Aset informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengakibatkan tidak berjalannya upaya apa? Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan atau memeratakan hasil pembangunan baik di desa maupun di kota ataupun sesama kabupaten ataupun provinsi. Kemudian di sini ada tadi penyelenggaraan yang digunakan oleh negara ataupun pemerintah untuk menjadi dinamisator. Nah, seperti apa dinamisator yang digunakan oleh pemerintah? Yaitu pemerintah berkewajiban menumbuhkan simpati para penyelenggara negara terhadap masyarakat atau simpati terhadap masyarakat dengan pemerintah. Kemudian ada mediator. Nah, mediator yang digunakan itu harus mampu. Nah, mampu dalam bagian berlaku adil dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Nah, dalam arti di sini bahwa masyarakat ataupun pemerintah harus bersikap adil dalam bermasyarakat. Kemudian itu ada katalisator. Nah, di sini katalisator ini harus mampu mengarahkan diri sebagai pengatur dan pengendali permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dikeluarkannya. Nah, di sini fungsi pemerintah sebagai katalis menyangkut bahwa manajemen kebijakan atau penjaminan keadilan dan juga diskriminasi atau eksploitasi harus berperilaku adil. Nah, yang kedua ada faktor kultural. Nah, faktor ini yaitu penggerak kehidupan masyarakat berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, seperti apa faktor kultural? Seperti apa faktor kultural ini? Bahwa kultural ini biasanya disebut dengan budaya. Nah, budaya di masyarakat ini berkaitan dengan
nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, contohnya, masyarakat harus memiliki otoritas ke depan. Nah, contohnya budaya atau kebiasaan yang digunakan masyarakat itu mereka harus menabung untuk masa depan baik anaknya maupun cucunya. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjut. Nah, silakan kerjakan tugas masing-masing, dikumpul dengan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.